Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo mahasiswa semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran video interaktif pada mata kuliah Analisis dan Pengembangan Kurikulum. Saya Junaidi, selaku peserta PKDP tahun 2025 PTP UIN Alodi Makassar, yang berhome base di Institut Agama Islam DDI Polowali Mandar. Akan memandu kalian pada topik hari ini, yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kurikulum perlu dikembangkan? Apa saja prinsip yang harus dijadikan dasar dalam penyusunannya? Ayo kita pelajari bersama. Jangan lupa siapkan catatan dan perhatikan baik-baik karena akan ada pertanyaan interaktif di akhir video ini. Jadi untuk video interaktif ini saya akan membuat pada mata kuliah Analisis dan Pengembangan Kurikulum yang berada pada semester 6. Kemudian bahan kajiannya itu adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di RPS yang saya buat, dia berada pada sesi keempat. Jadi adapun materi presentasi pada hari ini ada 9 cakupan. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, kemudian kedua adalah pengertian kurikulum, kemudian ketiga adalah pengembangan kurikulum, kemudian yang keempat adalah prinsip umum pengembangan kurikulum, yang kelima adalah prinsip khusus pengembangan kurikulum, yang keenam adalah prinsip lainnya yang relevan, yang ketujuh adalah penerapan dalam konteks Indonesia, yang kedelapan adalah studi kasus atau diskusi kelompok. Disinilah adalah proses penilaian. Dan yang terakhir itu adalah penutup. CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK. Di sini untuk CPMK-nya itu menjelaskan konsep, fungsi, prinsip-prinsip dan karakteristik kurikulum dalam pendidikan dasar. Kemudian sub CPMK-nya menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kita lanjut mengenai pengertian kurikulum. Di sini definisinya itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan. Artinya, kurikulum tidak berdiri sendiri sebagai dokumen statis, tetapi merupakan hasil dari proses perencanaan dan pengorganisasian. Kurikulum dirancang dengan memperhatikan berbagai aspek seperti kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, nilai-nilai nasional, dan tujuan pendidikan. Mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran, di sini tujuan itu maksudnya adalah merujuk pada hasil akhir yang diharapkan dari proses pembelajaran. Seperti kompetensi yang harus dikuasai siswa atau mahasiswa, baik aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Sedangkan isi ini menyangkut materi atau konten yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahan pelajaran maksudnya adalah sumber-sumber belajar yang digunakan untuk mendukung penyampaian isi pelajaran atau isi mata kuliah, misalnya buku teks, modul, media pembelajaran, dan lain-lain. Jadi serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, ini maksudnya adalah metode, strategi, pendekatan, dan penilaian yang digunakan dosen dalam menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kurikulum memberikan arah atau pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran atau daftar mata kuliah, melainkan mencakup keseluruhan proses perencanaan isi, tujuan, metode, dan evaluasi pembelajaran. Kurikulum menjadi panduan utama bagi guru maupun bagi dosen ya.
sekolah dan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang sistematis dan terarah. Ya, pengembangan kurikulum di sini dijelaskan bahwa suatu proses sistematis. Jadi maksudnya di sini adalah pengembangan kurikulum tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui langkah-langkah yang terencana dan terstruktur. Nah, seperti mengenai analisis kebutuhan. Kemudian ada perumusan tujuan pendidikan. Nah, kemudian ada pengorganisasian materi, pemilihan metode dan media pembelajaran, serta evaluasi dan revisi. Nah, tujuannya adalah agar setiap perubahan kurikulum memiliki dasar yang kuat dan tidak merugikan peserta didik maupun lembaga pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, di sini untuk meningkatkan mutu kurikulum. Nah, jadi di sini maksudnya adalah mutu kurikulum diukur dari seberapa baik kurikulum itu. Jadi yang pertama, mencerminkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian kedua, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ketiga, menumbuhkan karakter dan keterampilan abad ke-21. Nah, di mana di dalamnya ada kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreativitas. Jadi pengembangan bertujuan menjadi kurikulum lebih berkualitas dan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, kemudian ada kata relevan, efektif, dan efisien. Jadi relevan di sini maksudnya adalah kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau mahasiswa, dunia kerja, nilai budaya, dan kondisi sosial saat ini. Kemudian kata efektif. Nah, kurikulum harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian efisien. Jadi maksudnya itu adalah proses pembelajaran harus menghasilkan dampak maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal, yaitu waktu, tenaga, dan biaya. Nah, kemudian ada kata mencapai tujuan pendidikan. Jadi dalam mencapai tujuan pendidikan itu adalah di mana tujuan utama pengembangan kurikulum adalah untuk mewujudkan profil lulusan yang ideal sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Nah, ini mencakup kemampuan intelektual, keterampilan kerja, karakter moral dan spiritual, kewarganegaraan yang aktif. Jadi, dari penjelasan saya ini mengenai pengembangan kurikulum, bisa disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum itu adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk menjamin kurikulum selalu aktual, adaptif, dan transformatif terhadap perubahan sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ini sangat penting agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Ya, prinsip umum pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 4 yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah relevansi. Nah, di mana relevansi ini adalah sesuai kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Nah, prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus yang pertama menjawab kebutuhan belajar peserta didik atau mahasiswa berdasarkan usia, latar belakang, dan potensi mereka. Kemudian kedua, selaras dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman, misalnya dunia kerja, teknologi, budaya lokal, dan global. Nah, kemudian ketiga, mengembangkan kompetensi yang berguna di masa kini dan masa depan. Nah, kita bisa berikan contoh ya, yang termasuk relevansi, misalnya kurikulum yang menambahkan pelajaran literasi digital agar siswa siap menghadapi era teknologi informasi. Nah, itu contoh untuk relevansi. Kemudian, prinsip umum yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu mudah disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, kurikulum nasional tetap memberi ruang ya bagi sekolah atau dosen untuk mengadaptasi isi dan strategi pembelajaran sesuai kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Nah, kemudian mendorong inisiatif dan kreativitas guru atau dosen dalam menyampaikan materi. Nah, sebagai contoh untuk yang prinsip kedua ini adalah
Nah, di daerah pesisir, jadi mata pelajaran IPS ini bisa memasukkan pembelajaran tentang ekosistem laut dan kehidupan nelayan. Nah, kemudian yang ketiga, kontinuitas, yaitu kesinambungan antar jenjang pendidikan. Nah, kurikulum harus disusun secara berjenjang dan terintegrasi agar kompetensi dasar pada jenjang lebih rendah menjadi dasar untuk jenjang berikutnya. Kemudian tidak terjadi pengulangan atau lompatan materi yang membingungkan siswa atau mahasiswa. Perkembangan peserta didik berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan ya. Nah, sebagai contoh untuk kontinuitas ini adalah misalnya materi matematika di SD atau MI tentang operasi bilangan menjadi dasar untuk aljabar di SMP. Nah, itu. Nah, kemudian keempat, efisiensi dan efektivitas, yaitu optimalisasi sumber daya. Nah, maksudnya di sini efisiensi yaitu menggunakan waktu atau tenaga, sarana, dan biaya secara hemat namun tetap bermutu. Nah, kemudian kedua, efektivitas, mencapai hasil belajar sesuai tujuan yang dirancang. Nah, prinsip ini memastikan bahwa proses belajar tidak hanya hemat biaya, tetapi juga menghasilkan perubahan yang nyata dalam diri peserta didik ataupun mahasiswa. Nah, sebagai contoh, menggunakan media pembelajaran lokal seperti bahan alam atau budaya setempat. Nah, jadi untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan pemahaman siswa. Nah, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa prinsip-prinsip di atas menjadi pedoman penting dalam merancang dan mengembangkan kurikulum agar kurikulum tidak hanya ideal di atas kertas tetapi juga aplikatif dan berdampak nyata bagi peserta didik ataupun mahasiswa nanti, masyarakat dan bangsa secara luas. Ya, prinsip khusus pengembangan kurikulum di sini ada 4 juga. Yang pertama itu adalah berorientasi tujuan. Nah, ini maksudnya adalah berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Jadi prinsip ini menegaskan bahwa semua komponen dalam kurikulum harus mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian mengembangkan potensi peserta didik secara utuh, baik itu secara intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Artinya, kurikulum bukan hanya mengajar pengetahuan, tapi membentuk manusia Indonesia yang berkarakter dan kompeten. Nah, kemudian kedua, keseimbangan. Jadi artinya ini adalah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pengembangan kurikulum harus menjaga proporsi yang seimbang. Jadi antara kognitif ya. Jadi kognitif itu pengetahuan dan berpikir kritis. Kemudian afektif itu adalah sikap, nilai, dan karakter. Nah, kemudian psikomotor itu keterampilan praktis. Nah, misal kita berikan contoh, siswa tidak hanya belajar teori IPA, tetapi juga melakukan eksperimen. Nah, itu kan masuk dalam psikomotor. Ada membahas etika penggunaan teknologi, itu masuk afektif. Nah, kemudian ketiga, inovatif dan responsif terhadap perubahan zaman. Nah, jadi kurikulum harus selalu inovatif ya, artinya memperkenalkan pendekatan, metode, dan konten baru sesuai perkembangan iptek ya dan kebutuhan zaman. Nah, sedangkan responsif cepat menyesuaikan diri dengan tantangan global, lokal, dan sosial budaya yang terus berubah. Nah, contohnya, kita menambahkan topik seperti kecerdasan buatan atau AI, nah, literasi digital, dan perubahan iklim ke dalam kurikulum. Nah, kemudian keempat ya, keterpaduan antara pelajaran, pengalaman, dan karakter. Jadi kurikulum harus memadukan uh, antara isi pelajaran ya dengan pengalaman belajar, yaitu praktek, proyek, kolaborasi, dan pembentukan karakter, yaitu jujur, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama. Artinya pembelajaran tidak bersifat terkotak-kotak, melainkan holistik dan menyatu dalam membentuk peserta didik yang utuh. Nah, jadi
Bisa disimpulkan di sini bahwa prinsip-prinsip khusus ini memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan tidak sekedar menyampaikan materi, tapi membentuk manusia Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, prinsip lainnya yang relevan. Nah, di sini ada 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah demokratis dan partisipatif. Jadi melibatkan berbagai pihak. Jadi pengembangan kurikulum tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, kepala sekolah, masyarakat, bahkan dunia usaha dan industri. Nah, kemudian kedua, menjamin adanya masukan, dialog, kolaborasi dari berbagai pihak agar kurikulum benar-benar relevan dan diterima oleh masyarakat. Nah, sebagai contoh, dalam menyusun kurikulum SMK, industri atau dunia kerja diajak terlibat untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan lapangan kerja. Nah, kemudian kedua, berorientasi pada peserta didik. Ini mengutamakan kebutuhan dan potensi siswa. Nah, di sini kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan, minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif belajar, bukan sekedar mendengarkan atau menghafal. Nah, kemudian mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, contohnya, memberi ruang bagi siswa memilih mata pelajaran pilihan sesuai minatnya. Nah, ini kan dinamakan diferensiasi kurikulum. Nah, kemudian ketiga, keadilan dan inklusivitas. Akses pendidikan untuk semua kalangan. Kurikulum harus menjamin bahwa semua peserta didik tanpa diskriminasi, baik itu suku, agama, gender, kondisi ekonomi, atau disabilitas, mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Nah, kemudian lingkungan belajar ramah dan adaptif terhadap kebutuhan khusus. Nah, kita berikan contoh ya. Nah, menyediakan bahan ajar braille untuk siswa tunanetra atau membangun ruang kelas yang aksesibel ya untuk pengguna kursi roda. Nah, jadi dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, ketiga prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus bersifat manusiawi, adil, dan kolaboratif. Nah, tujuannya bukan hanya untuk mendidik sebagian, tetapi memberdayakan seluruh peserta didik secara merata. Nah, dengan dukungan semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Penerapan dalam konteks Indonesia, di sini saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama itu Merdeka Belajar sebagai pendekatan baru. Nah, Merdeka Belajar adalah pendekatan yang menekankan yang pertama itu kebebasan guru dalam mengajar dan kebebasan siswa dalam belajar. Nah, sesuai potensi, minat, dan kecepatan belajarnya. Nah, kemudian kedua, pembelajaran bersifat berpusat pada siswa. Nah, menekankan pada pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna. Kemudian ketiga adalah guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber ilmu. Nah, sebagai contoh, siswa diberi pilihan topik proyek yang sesuai dengan minat mereka dalam pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, kemudian kedua, kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ya. Nah, ini adalah dokumen kurikulum yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan di sekolah berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal. Nah, kemudian merupakan bentuk implementasi kurikulum merdeka yang fleksibel. Nah, kemudian mengacu pada kerangka dan struktur kurikulum nasional, namun memberikan ruang kepada sekolah untuk mengembangkan visi, misi, tujuan, dan konten pembelajaran secara kontekstual. Nah, contohnya, sekolah di daerah pesisir menyisipkan tema ekonomi maritim dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Nah, kemudian ketiga, integrasi nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Nah, dalam kurikulum merdeka, nilai-nilai kebangsaan dan karakter tidak diajarkan secara terpisah, tetapi diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Nah, kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila
kehidupan sekolah sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut mencakup cinta tanah air, toleransi antar umat beragama, gotong royong, integritas, dan tanggung jawab. Nah, contohnya, dalam pembelajaran IPS, siswa tidak hanya mempelajari sejarah kemerdekaan, tapi juga berdiskusi tentang bagaimana semangat perjuangan itu relevan untuk kehidupan mereka saat ini. Nah, jadi pendekatan baru dalam pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih merdeka, bermakna, dan relevan. Nah, sekolah diberi ruang untuk berinovasi, siswa difasilitasi untuk berkembang sesuai potensinya, dan nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara holistik. Ya, di sini ada tugas atau saya berikan tugas berupa studi kasus atau diskusi kelompok ya. Jadi diskusikan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang diterapkan dalam kurikulum sekolah di daerah masing-masing. Nah, jadi ya ada link format tugasnya, tinggal di-download ya. Sebagai penutup, yang pertama, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menjadi landasan penting agar kurikulum relevan, adaptif, dan transformatif. Jadi tanpa prinsip-prinsip tersebut, kurikulum bisa menjadi tertinggal dan tidak efektif. Yang kedua, diperlukan keterlibatan semua pihak dalam pengembangannya. Jadi kolaborasi semua pihak akan menghasilkan kurikulum yang lebih menyeluruh, kontekstual, dan afektif. Jadi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bukan sekedar pedoman teknis, melainkan penunjuk arah untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Nah, dengan melibatkan semua pihak, kurikulum akan menjadi alat yang benar-benar hidup dan berdampak bagi kemajuan peserta didik dan masyarakat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga materi ini yang kita pelajari bermanfaat. Jadilah pembelajar sejati, bukan hanya mengerti, tapi juga mau berbagi dan menghargai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.